Di sini saya akan menjelaskan perbaikan kelistrikan bodi. Pertama-tama saya akan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, steering cover. Yang kedua, floor mat. Yang ketiga, seat cover. Yang keempat, fender cover dan front cover. Selanjutnya, avometer digital. Selanjutnya, multimeter analog, fuse dan relay, kunci tag, tang lancip, dan kabel jumper. Sebelum melakukan praktek, kita harus mengkalibrasi multimeter analog dengan cara putar selektor ke kali 1 ohm, kemudian hubungkan probe positif dan negatif, kemudian arahkan jarum ke arah 0. Ya, kalibrasi selesai. Berikutnya, kita memasang seat cover, steering cover, dan floor mat. Memasang steering cover, memasang floor mat, kemudian memasang seat cover. Kemudian membawa ke mobil. Setelah memasang pelindung kendaraan, kita mengukur tegangan baterai menggunakan multitester digital. Sebelum mengukur tegangan baterai, kita memeriksa terminal baterai. Tidak kendor, tidak ada karat, bagus. Lalu mengecek rumah baterai, tidak mengembung, tidak ada keretakan, bagus. Untuk mengukur tegangan baterai, kita pilih selektor ke DC volt dengan logo V dan di atasnya terdapat garis-garis. Hubungkan kabel merah pada positif dan kabel hitam pada negatif. Ya, hasil pengukuran didapati 12,54 volt. Kesimpulannya, tegangan baterai masih bagus karena tegangan sesuai spesifikasi. Langkah yang selanjutnya yaitu pemeriksaan semua instrumen kelistrikan bodi. Sebelum melakukan pengecekan lampu-lampu, saya akan memperkenalkan cara mengoperasikan saklar dim ini. Dengan diputar 1 kali, klik akan menghidupkan lampu kotak, dan 2 kali klik akan menghidupkan lampu kepala jarak dekat. Dan untuk lampu jarak jauh kita tekan ke depan. Untuk flash kita tekan ke atas. Dan untuk sen kanan kita tekan ke bawah. Sedangkan untuk sen kiri kita tekan ke atas. Yuk. Untuk mengoperasikan wiper, kita perlu menggerakkan tuas ke bawah 1 kali untuk kecepatan intermittent, ke bawah sekali lagi untuk low, dan ke bawah sekali lagi untuk high. Dan untuk menggerakkan wiper 1 kali, kita tekan ke atas. Kemudian untuk mengoperasikan wiper dan washer secara bersamaan, kita tarik
Untuk mengoperasikan wiper belakang, kita cukup perlu menggeser tuas ke posisi on. Untuk selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada lampu-lampu kendaraan. Yang pertama, kita memeriksa lampu kotak. Depan kanan hidup, depan kiri hidup, belakang kiri hidup, belakang kanan mati. Yang selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan pada lampu kepala. Depan kanan mati, depan kiri mati. Kemudian pengecekan lampu tanda belok kanan, depan mati, belakang mati. Selanjutnya pengecekan lampu sen kiri, depan mati, belakang mati. Yang selanjutnya pemeriksaan lampu rem. Tekan pedal rem. Belakang kanan mati, belakang kiri hidup. Pengecekan yang selanjutnya yaitu pengecekan lampu mundur. Langkah yang pertama, kita on-kan kontak, kemudian masukkan transmisi ke posisi R. Belakang kanan hidup, belakang kiri hidup. Pengecekan yang selanjutnya yaitu pengecekan lampu kabin pada posisi dom mati, pada posisi door. Setelah kita memindahkan posisi switch pada door, lalu kita memeriksa switch yang ada pada pintu dan pastikan 3 pintu lainnya tertutup rapat. Kemudian tekan, lalu kita lepaskan switch. Apabila lampu tidak menyala, berarti lampu rusak. Yang selanjutnya kita memeriksa klakson dengan menekan switch klakson mati. Yang selanjutnya pemeriksaan washer dan wiper. Kita tutup kap mesin. Kemudian kita on-kan kontak. Kita semprotkan washer. Washer normal tetapi wiper mati. Setelah kita melakukan pemeriksaan, lalu kita menulis hasil pemeriksaan tadi ke report sheet. Dari pemeriksaan tadi terdapat 8 instrumen kelistrikan bodi yang mengalami kerusakan. Kemudian kita memperbaiki kerusakan tersebut. Yang pertama, kita melakukan perbaikan kepada lampu kepala dengan membaca wiring diagram. Untuk memeriksa kerusakan pada lampu kepala, kita perlu mengurutkan jalur wiring diagram dari baterai menuju head relay, dari head relay ke 10 HLP-LH dan 10 HLP-RH. Dan ketiga item ini yang akan kita periksa. Untuk mengetahui posisi letak ketiga item tersebut, kita perlu membuka wiring box screen. Ya, di sini terdapat head relay dan fuse 10 ampere HLP-LH dan 10 ampere HLP-RH. Lalu kita mencari komponen tersebut pada kendaraan. Ini adalah lokasi fuse block yang ada pada wiring tadi. Lalu kita buka. Di balik tutupnya juga terdapat diagram fuse dan relay yang sama pada buku tadi. Lalu kita tinggal mencari komponen yang rusak tadi. Kita cari 3 item yang sudah kita telusuri dari wiring diagram. Yang pertama, head relay ada di sini.
Dan fuse 10 ampere HLPLH letaknya di sini tetapi tidak ada. Kemudian 10 HLPRH letaknya di sini. Kemudian kita mencabut satu persatu. Mencabut fuse 10 ampere HLPRH. Kemudian mencabut head relay. Selanjutnya kita melakukan pengecekan head relay dengan menggunakan kabel jumper. Pasangkan kabel merah untuk positif dan kabel hijau untuk negatif. Kemudian sambungkan kabel merah ke positif baterai dan kabel hijau ke negatif baterai. Terdapat kontinuitas, relay bagus. Karena relay dalam keadaan bagus, kita pasang relay kembali. Selanjutnya, pengecekan fuse 10 ampere HLPRH dengan memastikan apakah terdapat kontinuitas atau tidak. Terdapat kontinuitas, fuse dalam kondisi bagus. Karena fuse 10 ampere HLPRH tadi bagus, kita memasangnya. Dan pada slot fuse 10 ampere HLPLH tidak terdapat fuse. Kemungkinan ini yang menyebabkan lampu tidak menyala. Kemudian kita memasang fuse 10 ampere HLPLH. Lalu kita mencoba menyalakan lampu. Kanan mati, kiri mati. Kemudian kita mencari kerusakan lainnya. Setelah kita mengganti fuse 10 ampere HLPLH, kemudian kemungkinan kerusakan yang selanjutnya adalah terdapat pada lampu headlight kiri. Kemudian kita mengecek lampu kiri. Melepas pengunci lampu. Kemudian kita melakukan pengecekan pada lampu kepala dengan cara menghubungkan probe negatif ke ground dan probe positif ke jarak jauh, mati, dan jarak dekat, mati. Bisa disimpulkan lampu kepala ini mati, maka kita harus melakukan penggantian. Sebelum melakukan pemasangan, kita mengecek dulu seperti tadi. Terdapat kontinuitas pada jarak jauh dan pada jarak dekat juga terdapat kontinuitas. Kemudian kita melakukan pemasangan pada lampu. Memasang pengunci. Kemudian memasang soket. Kemudian kita coba menghidupkan lampu kepala. Kanan hidup, kiri hidup. Berikutnya adalah memperbaiki lampu kotak. Kita tarik tuas untuk membuka pintu belakang. Kemudian kita membuka pintu belakang, melepas baut. Melepas lampu kotak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap lampu kotak.
dengan cara hubungkan probe negatif multitester ke negatif dan probe positif ke positif. Tidak terdapat kontinuitas, maka kita harus mengganti lampu kotak. Mulai. Melakukan pemasangan pada lampu kotak. Kemudian kita melakukan pengecekan pada lampu kotak bagian belakang kanan. Lampu kotak belakang bagian kanan hidup. Memasang kembali baut. Berikutnya kita melakukan perbaikan pada lampu tanda belok. Untuk mencari kerusakan pada lampu tanda belok, kita gunakan wiring diagram. Lalu kita membacanya. Dari baterai menuju 40 ampere IG1 menuju 15 ampere hazard menuju flasher. Yang pengecekan yang pertama, kita mengecek fuse beling 40 ampere IG1. Untuk mencari letak fuse beling 40 ampere IG1, kita perlu membuka diagram fuse box. Bisa dilihat letak 40 ampere IG1 terdapat di fuse box di ruang mesin. Kemudian kita mencabut fuse beling 40 ampere IG1. Kemudian kita melakukan pengecekan pada fuse beling. Terdapat kontinuitas fuse beling dalam keadaan bagus. Kemudian kita memasang fuse beling. Setelah melakukan pengecekan pada fuse beling 40 ampere IG1, kemudian pengecekan yang selanjutnya pada fuse 15 ampere hazard. Untuk melihat fuse 15 ampere hazard, kita perlu membuka wiring box fuse box. Bisa dilihat letak fuse 15 ampere hazard terdapat pada fuse block bagian bawah setir. Letaknya di sini. Melepas fuse 15 ampere hazard dari dudukannya. Kemudian kita melakukan pengecekan pada fuse 15 ampere hazard. Tidak terdapat kontinuitas, fuse jelek. Maka dari itu kita harus mengganti fuse 15 ampere hazard. Kemudian kita memasang fuse 15 ampere hazard yang baru. Kemudian kita melakukan pengecekan pada lampu tanda belok dengan cara kita on-kan kontak. Pada depan kanan hidup. Belakang kanan hidup. Depan kiri hidup. Belakang kiri hidup. Untuk memperbaiki sistem kelistrikan yang rusak, kita gunakan metode yang sama seperti tadi, yaitu dengan cara membaca wiring diagram, kemudian menentukan lokasi di mana komponen yang dicurigakan, kemudian kita memeriksanya, dan bila perlu memperbaiki sampai komponen tersebut dapat berfungsi dengan normal. Baik, kita mulai lanjutkan perbaikan.
terakhir adalah pemeriksaan pengisian dan voltage drop pada baterai. Untuk melakukan pemeriksaan tegangan baterai, kita perlu mengeset multitester ke DC volt, kemudian hubungkan probe positif multitester ke terminal positif baterai dan probe negatif ke terminal negatif baterai. Hasil pengukuran 13,68 standar 13 sampai 14,8 volt. Hasil pengukuran sesuai spesifikasi bagus. Kemudian untuk melakukan pengecekan voltage drop, kita hubungkan probe negatif multitester ke terminal positif baterai. Kemudian probe positif kita hubungkan ke terminal B alternator. Hasil pengukuran 0,31. Hasil pengukuran di atas spesifikasi, berarti masih terdapat kebocoran arus pada sistem kelistrikan mobil ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK muda luar biasa, TKR jaya.